saya tanyakan bagi kita semua, apa sih tujuan Yesus mati? Nah, kalau saya tanya bagi kita semua, apa tujuan Yesus mati? Jawaban kita apa? Apa tujuan Yesus mati? Kalau Tuhan Yesus mati karena kasihnya, ini motif di mana dia mati. Oke ya. Apa sesungguhnya tujuan Yesus mati? Mungkin rata-rata di sini kalau bisa memberikan jawaban pasti berkata bahwa untuk keselamatan saya. Saya berkata ini bukan salah, saudara. Tapi ini kita hanya pukul yang utama, yang umum saja. Tapi hari ini kita akan bahas yang lebih detail lagi, saudara. Karena terlalu banyak orang mabok juga kita tanya, lagi mabok, kenapa Yesus atau kenapa kamu harus merayakan Paskah? Karena Paskah di mana Yesus sudah menyelamatkan saya. Orang tahu, apalagi pemabok yang Kristen. Ada pemabok Kristen tuh. Maksudnya dia KTP Kristen tapi pemabok. Dia tahu, Paskah ini, oh iya Paskah. Gereja dulu, oh gereja. Karena apa? Ini momen di mana Tuhan menyelamatkan. Anak-anak kecil kita tanya, untuk apa Yesus mati? Dia tahu menebus dosa dan bahkan untuk menyelamatkan kita. Tapi mari saya bawa kita semua kepada tujuan yang sejati, yang sebenarnya, yang lebih rinci daripada apa yang Yesus sudah buat, saudara. Yesus mati untuk apa? Kita lihat dalam Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Sehingga waktu kita merayakan Paskah, kita bukan tidak ada perayaan. Nanti tanggal 15, 17 kita ada acara juga di sini, saudara. Tapi saya berharap acara itu sudah ada makna yang benar yang kita punya, saudara. Titus 2 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat ini berkata begini, saudara, yang telah menyerahkan dirinya. Jadi Yesus mati tujuannya apa? Untuk membebaskan kita dari segala yang jahat. Untuk membebaskan kita dari semua dosa kita. Untuk membebaskan kita dari semua ikatan-ikatan yang mengikat kita. Untuk membebaskan kita yang terbelenggu, terikat dengan yang namanya dosa itu, saudara. Dan selanjutnya disebutkan bahwa untuk apa lagi? Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Jadi Yesus mati bukan hanya untuk membebaskan, tapi untuk menebus kita, menjadikan kita miliknya. Kalau kita, Yesus mati untuk membebaskan kita dari dosa dan membuat kita menjadi miliknya, tujuannya apa sih? Saudara mengerti ketika dikatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan, my Lord. Kenapa penting ini, saudara? Karena waktu kita menerima Yesus, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama engkau belum menjadikan dia sebagai Tuhan, pemilik atas hidupmu, engkau belum selamat, saudara. Saya harus tegaskan ini. Selama Yesus belum berkuasa atas hidupmu, selama Yesus itu belum menjadi pemilik atas hidupmu, yang berdaulat penuh atas hidupmu, engkau belum bisa menerima dia sebagai juru selamatmu. Belum bisa, saudara. Jadi dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Mau menjadikan dia sebagai juru selamatmu, jadikan dia juga sebagai Tuhanmu, yang adalah pemilik atas hidupmu. Jadi ada banyak orang-orang yang merayakan Paskah tanpa mengerti ini. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus hidupmu, untuk menjadikan engkau miliknya. Dan saudara jangan curiga dulu kalau dia punya tujuan untuk menjadikan engkau miliknya. Karena apa? Dia rela korbankan dirinya untuk membeli engkau. Supaya kalau dia beli engkau bisa
menjadi pemiliknya, atau dia menjadi pemilik yang sah, yang baru atas hidupmu. Dan kalau Yesus yang memiliki hidupmu, kita tahu konsekuensinya. Yesus pemilik atas hidup kita, kita tahu dampaknya apa. Kalau engkau yang mengerti tentang kehidupan misalkan keluarga, saya terus sering pakai yang ini. Kalau saya berdaulat penuh atas anak saya tidak usah khawatir tentang apapun juga, betul tidak? Kalau anak saya ini milik saya, anak saya ini dalam kuasa saya, dia tidak usah khawatir, saudara. Kalau ada sesuatu yang mengancam dalam hidupnya, dia hanya perlu datang kepada saya. Kasih tahu, papa ada kejadian begini. Kasih tahu ke mamanya, bisa. Anaknya tidak usah khawatir, saudara. Seperti anak saya di sekolah, dia tidak usah khawatir, saya tidak akan jemput. Kecuali kita sudah janjian, saya nggak jemput ya, tapi saya mungkin titip yang lain. Tapi dia tidak usah khawatir, pasti bapaknya tanggung jawab. Jadi kalau engkau menjadi miliknya, engkau untung, saudara. Dan bahkan ingat, itu dampaknya, engkau bisa tenang, engkau bisa damai. Tetapi ada konsekuensinya. Engkau sebagai milik Tuhan, engkau harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Katakan amin. Masa engkau anggap dia pemilik atas hidupmu, tapi engkau tidak dengarin dia? Jadi ini adalah tujuan di mana Tuhan mati, saudara. Sehingga kalau hari ini Yesus belum menjadi Tuhan dalam hidupmu, terimalah dia menjadi Tuhan dalam hidupmu. Karena ini kamu akan bisa merayakan Paskah dengan cara yang benar. Kalau engkau belum menerima dia sebagai Tuhan dalam hidupmu, engkau hanya sekedar merayakan Paskah saja, tapi nggak mengalami dampak daripada Paskah itu. Apakah ada orang yang dalam gereja belum terima Tuhan, Pak? Belum. Ada bukti? Bukti ada. Kalau engkau hidup semau-mau kamu, mungkin belum ada Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Kalau engkau mau hidup sesuka-sukamu, engkau belum ada Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Itu ukurannya saja. Kalau engkau masih mau atur dan bahkan masih mau lakukan suka-sukamu, itu belum ada Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Engkau perlu membuka hati dan terima Tuhan.